Iya, di video kali ini gue berhasil nyobain film mitos yang dicari-cari sama banyak orang karena hasilnya out of this world. Film ini adalah Aerochrome. Kok bisa sih? Padahal kan film ini mahal dan gak ada di Indonesia. Nah, sebenarnya judulnya agak misleading nih, karena yang gue coba kali ini bukan film Aerochrome, melainkan film black and white infrared yang gue shoot dengan metode trichrome. Hasilnya adalah foto color infrared yang hasilnya mirip banget sama Aerochrome, kayak gini. Caranya adalah dengan metode trichrome itu tadi. Jadi, metode trichrome adalah metode jadul yang bisa bikin foto black and white jadi foto warna dengan pakai 3 filter, yaitu filter merah, filter hijau, sama filter biru. Tapi khusus film infrared black and white untuk bisa dapetin spektrum warna mirip Aerochrome, filter yang dipakai itu adalah filter merah, filter hijau, sama filter infrared. Nah, yang gue pakai itu filter infrared dengan sensitivitas 720 nm. Dan film yang gue pakai adalah film Rolei infrared yang punya ISO 400. Teknik ini gue contek dari videonya Grainy Days, salah satu YouTuber film fotografi panutan gue yang juga tergila-gila sama Aerochrome. Yang mana sebenarnya dia juga nyontek dari video YouTube orang lain yang nama akun YouTube-nya itu adalah TNTechTime. Nah, si TNTechTime inilah yang nge-provide file mockup 3D print yang bikin project ini jadi possible. Nah, file mockup 3D print ini supaya kita bisa masang filter di kamera yang akan kita pakai. Dan terus ini adalah hasil print dari filenya, yang mana udah gue pasangin filter infrared. Dan kamera yang gue pakai adalah Retro 3D, dimana kamera ini merupakan kamera yang bikin hasil foto analog kita punya efek 3D. Jadi filter ini dipasang di sini. Nah, ini mockupnya udah pas banget sama kameranya, jadi tinggal ditambahin filter infrared, filter merah, sama filter hijau. Karena kamera ini punya lensa yang bisa jepres secara bersamaan, jadi pas banget buat kita pasang 3 filter itu tadi, yaitu filter merah, hijau, sama filter infrared. File yang di-provide kebetulan pas banget ukurannya sama filter infrared yang filter thread-nya ukuran 37 mm. Jadi tinggal kita putar aja. Sementara untuk filter hijau sama merah, karena ukuran bolongannya kecil banget, gue nggak nemu nih ukuran filter sekecil ini. Gue pribadi sih nggak mau ngeluarin biaya yang mahal untuk motong filter biasa jadi ukuran sekecil ini. Jadi opsi paling murahnya adalah dengan beli selembar filter gel, terus kita potong sendiri jadi ukurannya kecil kayak gini nih. Gampang banget sih, tinggal kita potong kecil-kecil terus tempel kayak gini supaya presisi, dan it works menurut gue. Nah, kalau kalian tertarik sama project ini, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi yang ada di bawah. Gue akan kasih link video dari TNTechTime karena di video itu akan ada instruksinya sekaligus juga link untuk ngedownload filenya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Retro 3D? Pertama, karena lensanya ada 3. Kedua, karena fotonya dijepres secara bersamaan, jadi ini meminimalisir bayangan-bayangan aneh atau after image yang mungkin akan muncul di foto kalian. Karena hasil foto dari 3 filter yang berbeda ini akan kita gabungin dan tumpuk jadi satu di Photoshop supaya hasil looknya tuh mirip kayak hasil foto Aerochrome. Metode ini sebenarnya bisa banget kita terapin di kamera biasa, dengan ngambil fotonya satu-satu pakai filter ganti-gantian. Tapi adanya jeda waktu pas kita ganti filter, bikin objek yang akan kita foto posisinya bisa berubah. Misalnya, daun yang gerak kena angin, atau mungkin awan yang posisinya berubah. Nah, ini bakal ngehasilin after image di foto kita setelah fotonya kita gabungin. Yang mungkin contohnya bakal kayak gini nih. Filter-filter yang kita pakai jadinya malah overlapping gini di image-nya. Belum lagi kalau kameranya goyang-goyang dan posisinya juga berubah. Nah, kalau kita pakai Retro, karena dijepret secara bersamaan, hal-hal kayak gini tuh bisa diminimalisir. Disclaimer aja, sebelum gue nge-showcase video motret gue ngelakuin kesalahan yang cukup fatal sebenarnya. Jadi gue tuh kayak ngedobelin filter gel gue yang hijau, jadi punya 2 layer gitu. Karena gue ngerasa waktu itu tuh kok kurang hijau ya. Ternyata ini adalah kesalahan besar. Ini bikin semua hasil foto gue yang pakai filter hijau hasilnya jadi gelap banget. Tapi walaupun demikian, setelah gue tweak dan edit fotonya, gue masih bisa ngasilin foto yang bisa nge-showcase maksud dan tujuan dari adanya project ini. Jadi yuk kita langsung lihat hasilnya bareng-bareng. Sekarang gue udah di tim, dan kali ini gue mau nyobain kamera Retro 3D yang udah gue modif pakai 3 filter kayak gini. Jadi ada filter merah, filter hijau, sama filter infrared. Dan ini gue pengen coba trichrome supaya look hasil fotonya itu kayak Aerochrome. Tips pertama dari gue adalah kalau mau motret pakai kamera ini, motretnya tuh harus siang bolong dan pas cuaca terik banget. Yap, fotonya overall gelap, dan ini adalah akibat filter gel hijau yang sotoy banget gue dobelin karena ngerasa hijaunya kurang. Kamera ini punya fixed aperture di f10 dan shutter speednya juga fix di 1:1/25. Bukaan kecil bukan hal yang ideal buat filter infrared yang gelap ini, jadi pastiin dapat cahaya yang cukup.
Nah, ini tuh menurut gue adalah satu dari sedikit foto gue yang berhasil. Bisa dilihat warna rumputnya yang bisa gue bikin warna merah. Gue suka banget sama foto ini, tapi kalian bisa lihat ada semacam debu warna merah di tengah. Ini karena di file aslinya, debu ini cuma muncul di foto yang pakai filter infrared. Walaupun secara komposisi gua nggak suka, tapi warnanya udah cukup mendekati aerochrome. Di sebelah kanan kalian bisa lihat ada vignetting yang cukup parah. Ini karena gue masang 3D printnya nggak pas di kamera reto gue. Jadinya sebagian lensa ketutup gitu. Ya ini faktor human error sih. Dan ini adalah foto favorit gue. Walau agak gelap, tapi gue ngerasa cukup rapi. Warnanya oke, dan hasil fotonya masih selamat. Ngelihat foto ini malah bikin makin gue pengen nyobain film aerochrome yang asli sih. Manifesting banget, semoga suatu saat gue bisa cobain. Gue ngambil 2 foto di sini, yang satu portrait dan yang satu landscape. Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu cara ngedit fotonya supaya mirip aerochrome. Jadi mungkin pertama kalian bisa langsung buka Lightroom aja. Pertama, kalian perlu identify mana-mana nih yang pakai filter merah, hijau, sama infrared. Nah, di sini seharusnya hasil foto yang dihasilin tuh kalau filternya hijau itu dia akan lebih terang daripada filter merah. Cuman seperti yang gue bilang di awal, karena dia filter hijaunya gue dobelin gitu jadi 2 layer, jadi dia akan lebih gelap dari yang merah. Jadi di sini filter warna merah itu adalah foto yang paling terang, yang tengah itu yang hijau sesuai sama urutan filter yang gue pasang di kamera reto, dan yang terakhir itu filter infrared. Oke, sekarang langsung aja kita coba edit fotonya ya. Pertama-tama setelah kita tahu dan identified masing-masing fotonya, ini kita kasih label dulu. Kita yang merah kita set warna merah, kemudian foto yang filternya pakai filter hijau kita kasih label warna hijau supaya mempermudah aja. Kemudian filter yang infrared kita kasih label warna biru. Habis itu apa yang kita lakuin? Kita edit fotonya di Photoshop. Kita klik kanan, edit in Photoshop. Nanti ada pilihan, kita coba pilih edit a copy with Lightroom adjustment. Jadi ini bikin foto kita yang aslinya tetap nggak keubah-ubah. Jadi yang kita edit di Photoshop itu foto yang udah dibikin kopiannya. Oke, kalau udah kebuka, ini karena tadi kita yang edit adalah filter yang warna merah, kita namain layernya dulu jadi green. Oke, kenapa nama layernya kita ubah jadi green bukan merah? Nanti akan gue jelasin. Habis itu kita balik ke Lightroom. Filter yang hijau kita edit juga di Photoshop. Tapi instead of edit a copy, kita pilih edit original. Habis itu kita edit. Habis itu kita copy layernya dan kita paste di work file yang
filter merah ini. Habis itu ini filter hijau kita ubah namanya jadi blue. Kemudian lanjut ke foto selanjutnya. Ini kita akan edit foto yang infrared pakai filter infrared. Kita edit Photoshop sama edit original, klik edit, pindah ke Photoshop. Habis itu akan kita kopas lagi layer ini di sini. Nah, ini juga sama, kita namain layernya jadi warna red. Kalau udah file lainnya kita bisa langsung close aja dan kita mulai edit foto yang ini. Oke, sekarang gue pengen ngejelasin kenapa filter-filter ini gue namain nggak sesuai sama filter yang kita pakai. Jadi filter red ini kita ubah jadi green karena channel Aerochrome itu nge-source warna green itu dari filter merah, nge-source warna blue itu dari filter hijau, kemudian nge-source warna merah itu dari filter infrared. Gue kurang tahu penjelasannya gimana, pokoknya info itu yang gue dapet. Jadi kita bisa ikutin langsung aja. Habis itu semua layer ini akan kita gabungin dan adjust. Jadi kita klik edit, habis itu auto align layers, dan kita pilih yang perspektif. Nah, ini adalah hasil foto yang udah di align pakai auto align. Kalau udah, kita balik ke layer red. Ini kita pilih klik ini, habis itu kita pilih channel mixer, akan muncul option di sini. Kemudian kita pengen channel green sama blue-nya kita nolin untuk channel red. Ini kita bikin 0%, habis itu blue-nya juga kita bikin 0%. Habis itu dia akan jadi warna merah. Kalau udah, channel mixer sama red-nya kita merge. Habis itu kita langsung pilih ke layer blue, kita pilih channel mixer. Nah, ini karena blue kita pengen bikin 0 bagian red sama green-nya. Ini kita bikin 0%, green kita bikin 0%, kita merge layernya. Dan yang terakhir channel green ini sama, kita pilih channel mixer, pilih bagian blue-nya kita jadiin 0%, sama red juga kita jadiin 0%. Nyisain channel green aja, merge layer. Kalau udah jadi gini. Nah, abis ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Dua layer di atas, channel mixer warna merah sama yang warna biru, kita ubah, pilih screen, dan jadi kayak gini. Seharusnya foto ini nggak kayak gini. Ini karena yang tadi gue bilang di awal, foto yang pakai filter green itu hasilnya gelap, makanya jadinya kayak gini. Ini perlu kita adjust dulu brightness masing-masing channel dari warna merah, biru, sama hijau. Yang pertama, karena ini yang paling ketara itu channel warna hijaunya, kita adjust di brightness dan kontrasnya. Jadi ini kita kurangin. Nah, pas kita kurangin udah mulai kelihatan kan tuh lebih sedikit normal color balance-nya. Gua rasa ini udah cukup oke. Ini gue pengen naikin channel birunya. Ini kita naikin. Channel merahnya ini gue pengen bikin lebih strong, jadi ini kita adjust lagi, brightness-nya bisa kita naikin. Nah, ini udah mulai kelihatan merahnya, udah warna hijau di rumputannya udah mulai agak kelihatan merah. Nah, kalau udah mungkin kita bisa zoom supaya ngelihat apakah ada potensi after image, dan ternyata ada. Nah, ini kita bisa adjust secara manual. Ini kayaknya kita bisa nge-adjust channel merahnya dulu, kita pakai tombol arrow aja supaya bisa kira-kira nggak hilang. Kalau udah, kita Command S untuk di save, dan ini mungkin bisa langsung kita coba edit lagi di Lightroom untuk adjust sedikit lagi. Mungkin ini bisa kita crop, kopas dari editing yang sebelumnya aja. Gue kopas dari sini. Ini brightness-nya gue naikin sedikit. Saturation ungunya juga gue kurangin, dan kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini menurut gue satu-satunya foto yang paling mending dibanding yang lain karena kesalahan gue pakai filter hijau yang gue double itu, dan hopefully mungkin nextnya akan gue coba filter hijaunya coba satu layer aja dan bisa hasilin foto yang jauh lebih baik dari ini.
Tapi overall gue cukup puas karena terbukti kalau metode ini berhasil. Oke, itulah tadi gimana caranya kalian bisa dapetin hasil foto kayak aerochrome pakai kamera analog. Overall gue cukup puas sama hasilnya dan mungkin akan gue coba lagi karena gue yakin bisa dapat hasil yang lebih bagus. Kalau seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya filter hijaunya itu layernya cuma satu aja. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk coba metode ini? Kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka videonya, bantu gue untuk like video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa juga share video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.